Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati SE selaku guru ekonomi SMA Negeri 1 Losari, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keseimbangan pendapatan nasional perekonomian 3 sektor. Dalam dunia nyata, pelaku kegiatan ekonomi bukan hanya rumah tangga konsumen dan perusahaan atau rumah tangga produsen atau swasta. Dengan masuknya pemerintah dalam analisis pendapatan nasional, maka analisis pendapatan nasional menjadi 3 sektor. Peran pemerintah dalam perekonomian yaitu sebagai penyedia barang publik, di mana penyediaan tersebut memerlukan pembiayaan. Pembiayaan pembangunan yang dilakukan pemerintah itu berasal dari pajak. Dengan demikian, pemerintah akan memungut pajak dan membelanjakannya untuk pembiayaan pembangunan. Pembelanjaan pemerintah diklasifikasikan atas 2 bagian, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin berupa apa saja? Yaitu untuk belanja pegawai, belanja barang, bunga, cicilan utang, dan lain-lain. Sedangkan belanja pembangunan, pembelanjaan untuk pembangunan fisik dan non-fisik. Yang fisik berupa jalan, jembatan, gedung-gedung, dan lain-lain. Sedangkan non-fisiknya yaitu untuk pelatihan dan pembangunan spiritual lainnya. Mari kita lihat bagian sirkulasi aliran pendapatan perekonomian 3 sektor. Di sini kita lihat ada rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah dengan simbol G, government, dan rumah tangga konsumen. Anak panah rumah tangga konsumen ke pemerintah, kemudian anak panah rumah tangga perusahaan atau produsen ke pemerintah. Di sini menunjukkan rumah tangga konsumen memberikan TX atau pajak, dan juga rumah tangga perusahaan memberikan TX atau pajak ke pemerintah. Ini baik rumah tangga konsumen dan rumah tangga perusahaan memberikan pajak ke rumah tangga pemerintah. Dan rumah tangga pemerintah, anak panah, ke rumah tangga konsumen dan
rumah tangga perusahaan atau produsen. Ini menandakan atau menunjukkan pemerintah memungut pajak ke rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen atau perusahaan. Next, selanjutnya kita bahas keseimbangan pendapatan tiga sektor dari sisi pendapatan dan dari sisi pengeluarannya. Jika belanja pemerintah ditandai dengan simbol G, government, dan pajak diberi simbol TX, maka pendapatan nasional yang dari sisi pendapatan Y sama dengan C plus S plus TX. C-nya ini pengeluaran konsumsi, S-nya ini tabungan, dan TX-nya ini pajak. Kemudian dari sisi pengeluaran agregat atau AE ini ya, Y sama dengan C plus I plus G, yaitu pengeluaran konsumsi plus pengeluaran investasi plus pengeluaran pemerintah. Sehingga pendapatan nasional dikatakan seimbang jika C plus S plus TX sama dengan C plus I plus G. Oleh karena C mewakili variabel yang sama, maka dapat ditulis S plus TX sama dengan I plus G. Dari persamaan di atas terlihat, untuk mempertahankan keadaan keseimbangan bukan hanya ditentukan oleh besarnya S dan I, tetapi juga peranan negara dalam mengatur G dan TX. Sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.